Shalom saudara, kita melanjutkan perenungan kita saudara dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat pertama sampai ayat ketiga berkata, "Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, 'Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain.' Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia." Saudara, Yefta bukanlah tokoh favorit dalam kisah tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam Perjanjian Lama. Meskipun dia seorang pemimpin, seorang hakim Israel, bertarung melawan musuh-musuh Israel dan sampai berhasil mendapatkan kebebasan. Bahkan dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-11, Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Bahkan roh Tuhan menghinggapi Yefta di dalam ayat 29 dan Tuhan menyerahkan lawan-lawannya ke tangan Yefta di dalam ayat 32. Kita tidak dapat mencontoh Yefta sebagai pemimpin yang menyerahkan semua kepada Tuhan dan roh Tuhan ada padanya hanya karena tercatat demikian. Karena tidak seperti itu cara berpikir kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim, Tuhan sedang menunjukkan kebobrokan orang Israel dan pemimpin-pemimpinnya, termasuk Yefta. Kitab ini disusun sedemikian rupa, saudara, untuk menunjukkan semakin parahnya kebobrokan orang Israel dan para pemimpinnya di zaman itu. Sebagai seorang pemimpin, Yefta tahu bahwa Tuhan menyertai dia dan Tuhan dapat diandalkan dan ia menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Namun itu lahir dari pengenalan yang salah tentang Tuhan. Tidak heran saudara, Yefta membuat sebuah sumpah dan nazar yang bodoh dan kejam. Dalam ayat 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, 'Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran.'" Saudara, memang betul sumpah itu sama sekali tidak merugikan bangsa Israel. Sumpah itu hanya merugikan dirinya dan keluarganya. Tapi sumpah itu dapat dibatalkan oleh Yefta karena Tuhan melarang umatnya membakar anak-anak mereka sebagai korban persembahan. Itu tercatat di dalam Ulangan 12 ayat 31. Disinilah saudara letak kebobrokan dan kegagalan total pemimpin. Ia menyuap Tuhan untuk memberikan keberhasilan dan menjaga mukanya. Menganggap Tuhan memberikan kemenangan karena nazarnya, karena pengorbanannya, karena usahanya. Ia menganggap Tuhan Israel itu sama dengan Tuhan atau dewa orang Kanaan. Keluarga dianggap wajar untuk berkorban atau dikorbankan. Ada kerusakan moral sehingga melakukan kekerasan dan kekejaman atas nama nazar atau ada harga keberhasilan pelayanan atau keberhasilan kepemimpinannya. Menjadi serupa dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal karakter Allahnya sendiri. Sehingga terjerumus kepada kekerasan dan ibadah yang palsu. Saudara yang menjadi pemimpin, jangan puas menjadi pemimpin yang dihinggapi roh Allah. Allah akan menghinggapi siapa saja yang dikehendakinya, tapi bukan berarti Allah setuju dengan keputusan atau perbuatannya. Allah bisa menghinggapi siapa saja karena Allah memang ingin menyelesaikan pekerjaannya. Namun bisa juga sebenarnya Allah sedang menyatakan kebobrokan atau kerusakan dan kegagalan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada para pemimpin kami. Kami seringkali salah Tuhan, membaca Alkitab, mengerjakan kepemimpinan kami sering salah kaprah Tuhan, mengerti maksud-maksud Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.